Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran pada tema pertama. Dan sekarang kita masuk ke materi tema kedua. Hari ini kita mempelajari sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Apa sih itu sifat komutatif? Sifat komutatif itu biasa disebut juga sebagai sifat pertukaran. Nah, anak-anak bisa lihat rumusnya di sini. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, kalian lihat kan? Yang tadi semulanya A ada di depan, ini berpindah di belakang. Dan B yang tadinya ada di belakang berpindah ke depan. Ini rumusnya anak-anak ya. Jadi sifat komutatif itu tadi apa? Ya, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Jadi yang tadinya semulanya di depan menjadi di belakang, yang tadi di belakang menjadi di depan. Posisinya ditukar. Nah, di sini kita lihat contohnya. Ada 3 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 3. Jadi ditukar posisinya ya anak-anak. 3 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 3. Yang tadi semulanya 3 ada di posisi depan, dipindah atau ditukar posisinya di belakang. Sedangkan angka 6 yang tadi posisinya di belakang ditukar menjadi posisinya di depan. Nah, kita masuk ke contoh soal cerita. Ini contoh soal cerita yang pertama. Kita baca dulu yang bagian sebelah sini, sebelah kiri. Jika kakak meletakkan 5 butir permen di piring merah, ya, ini ada 5 butir permen di piring merah dan 9 butir permen di piring putih. Ini ada 9 permen di piring putih, maka berapa jumlah permen seluruhnya? Nah, ini penyelesaiannya. Jadi jumlah permennya tadi yang ada pada piring merah ada berjumlah 5. Kita tambah dengan permen yang ada di piring putih berjumlah 9 butir. Jadi 5 ditambah 9 hasilnya 14 butir. Jadi 5 ditambah 9 hasilnya 14. Nah, sifat pertukarannya menjadi seperti ini anak-anak, menjadi yang di sebelah kanan. Jika kakak menukarnya menjadi 9 permen di piring merah. Jadi yang semula 9 permen pada piring putih, kini 9 permennya ada di piring merah. Nah, anak-anak bisa lihat kan? Yang tadi semulanya di piring putih, kini menjadi di piring merah. 9 butir permen yang tadi ya. Dan 5 permen di piring putih. Yang tadi 5 permen ada di piring merah, kini ada di piring putih. Jadi bertukar tempat. Maka berapa jumlah permennya sekarang? Cara penyelesaiannya, jumlah permen yang ada di piring merah ada 9 butir ditambah dengan jumlah permen yang ada di piring putih 5 butir. Jadi 9 ditambah 5 hasilnya 14. Hasilnya sama-sama 14 butir permen. Tapi jumlah permen yang ada pada masing-masing piring ditukarkan. Yang tadi mulanya 5 butir permen ada di piring merah,
ditukarkan pada piring putih. Jadi diletakkan di piring putih. Dan 9 butir permen yang ada di piring putih diletakkan pada piring merah. Jadi ditukar posisinya. Anak-anak sudah paham? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Jika ayah memasukkan 10 pensil ke dalam kotak besar dan 21 pensil ke dalam kotak kecil, maka berapa jumlah pensil seluruhnya? Penyelesaiannya sama dengan yang tadi yang Ibu jelaskan pada contoh pertama. Jadi 10 pensil kita jumlahkan dengan 21 pensil yang ada di kotak kecil. Jadi 10 pensil yang ada di dalam kotak besar kita jumlahkan dengan 21 pensil yang ada pada kotak kecil. Jadi 10 ditambah 21 hasilnya sama dengan 31 pensil. Jadi jumlah keseluruhan pensil adalah 31 pensil. Nah, untuk sifat komutatifnya atau sifat pertukarannya, jika ayah menukarnya menjadi 21 pensil ke dalam kotak besar dan 10 pensil ke dalam kotak kecil, maka berapa jumlah pensil sekarang? Tadi 10 pensil berada pada kotak besar. Nah, sekarang kita tukarkan 21 kotak pensil yang sekarang berada di kotak besar dan 10 pensil berada pada kotak kecil. Penyelesaiannya sama. Jadi 21 pensil yang ada pada kotak besar kita jumlahkan dengan 10 pensil yang berada dalam kotak kecil. Jadi 21 ditambah dengan 10 hasilnya adalah 31 pensil. Jadi ditukarkan ya anak-anak, posisinya 10 pensil berada pada kotak besar ditukarkan ke kotak yang kecil. Sedangkan 21 pensil yang semulanya berada pada kotak kecil dipindah ke kotak yang besar. Nah, itu merupakan contoh dari operasi hitung penjumlahan dengan sifat pertukaran atau sifat komutatif. Sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Kalau ada materi yang belum kalian mengerti, kalian dapat melihat pada contoh yang ada pada buku Bupena halaman 104 dan 105. Atau kalian juga boleh bertanya langsung ke Bu Guru. Kalian juga bisa bertanya kepada orang tua kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap berada di rumah, dan tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Salam sehat, salam DigiTM.